Armstrong mendarat di bulan tahun 9 dan seterusnya. Cuma ini nggak usah dibaca. Ini kan cuma timeline yang asal. Tapi poinnya adalah kita bicara di masa yang aneh sekarang setelah kemerdekaan itu, di masa Soekarno, dengan konteks yang agak khas perang dingin gitu. Saya agak lompat, sebetulnya kejadiannya nggak langsung begini gitu, setelah kemerdekaan ya, nggak langsung begini. Sebetulnya kejadiannya adalah begitu Indonesia merdeka, perang selesai, ada paling tidak ada satu proyek besar yang waktu itu sedang dilakukan oleh pemerintah Belanda, tapi kemudian diteruskan oleh pemerintah Indonesia, yaitu proyek pembayaran baru. Jadi mereka bikin kota satelit. Kebayoran baru itu tadinya bukan bagian dari Jakarta, tapi kayak Lipo Karawaci gini gitu loh, ya kan? Jakarta bukan, gitu kan? Kayak kota sendiri, gitu kan? Atau kayak BSD kota sendiri, gitu kan? Bukan Jakarta, gitu kan? Diatur plat mobil seperti itu. Jadi ada kebayoran baru. Jadi ada masalah perumahan juga di Indonesia di masa setelah perang dunia. Terus yang 100% atau kayaknya 100% proyeknya Indonesia adalah proyek perumahan yang dilakukan setelah kebayoran baru, yaitu Selipi dan Grogol. Banyak, cuma sedikit yang pernah riset. Salah satunya adalah orang yang mendadak akan di posisi saya entah dari apa gitu ya, namanya Suryono Herlambang. Itu satu dari sedikit yang, atau mungkin satu-satunya, kalau saya nggak tahu, yang sudah memiliki soal itu. Anyway, kalau soal perumahan, pengembangan Jakarta dan seterusnya, di tahun 50-an terutama, itu nggak ada kaitannya dengan politik, saya bilang. Kaitannya sangat praktis dan pragmatis. Ada kebutuhan perumahan, selesai, titik. Ada kebutuhan untuk mengembangkan Jakarta sebagai sebuah kota. Ada kebutuhan untuk bikin infrastruktur. Dan asal tahu aja, itu semua dibiayai dengan uang PBB. Ada bantuan PBB-nya. Ya nggak cuma PBB, maksudnya ada sumber-sumber lain juga sih. Kalaupun PBB yang ngasih duit, paling dia ngasih ada teknis. Ya. Tapi sejak tahun 50, nah ini dia saya lupa 50 berapa, akhir 50-an, 58-an gitu ya, kalau saya nggak salah, 58, 59, 57, whatever. Indonesia itu makin memposisikan dirinya di posisi tertentu dalam perang dingin. Tidak pro Amerika, tidak pro Uni Soviet, tapi mau main sendiri. Kasarnya gitu. Nah di situ Soekarno mulai bikin proyek-proyek ajaib kayak di Tamrin Sudirman misalnya. Ya, ini makin aslinya kayak gini maunya. Jadi Jakarta dibayangkan oleh Soekarno bukan sebagai sebuah utopia kalau saya pikir, tapi sebagai sebuah kota modern. Dengan catatan, bukan cuma Soekarno yang lakuin ini di dunia barat waktu itu. Soekarno punya 2 presiden. Yang disebut Soekarno terang-terangan adalah Brasilia, di Brasil. Tapi ada satu yang, ini saya nggak tahu Soekarno pernah nyebut apa enggak. Tapi yang jelas, arsitek Silaban pernah mengunjungi Chandigarh di India, karya Le Corbusier. Silaban pernah ke Chandigarh, dan karena Silaban di tahun 50, saya nggak ingat 54 ya, kalau nggak salah, dia ke Chandigarh. Waktu itu saya dan bos Anda sama-sama melihat catatan Silaban gitu ya. Kita ketemu
karena biayanya perjalanan ke India bukan biaya pribadi, tapi kementerian, kalau nggak salah Kementerian Dalam Negeri, si lapor kan pulang-pulang harus lapor kan, pertanggungjawaban gitu. Ya, saya menggunakan uang kementerian Anda dengan baik, buktinya baca aja laporan gue, gitu kan. Laporan yang kita dapatkan bukan laporan keuangan ya, tapi apa yang dia lihat dan pelajari di India. Salah satunya Chandigarh. Dengan laporan itu kan berarti laporan tentang Chandigarh masuk ke pemerintah. Tapi seberapa besar pengaruh Chandigarh saya nggak tahu, terhadap apakah Chandigarh terhadap perkembangan Jakarta saya nggak tahu. Kalau Brasilia, dia karena nyebut sendiri. Nah sekarang gini, Chandigarh, Brasilia dan Jakartanya Soekarno itu ada persamaan. Bukan pertama tiga-tiganya menggunakan arsitektur modern dalam pengertian international style yang tadi. Ya. Kenapa menggunakan itu? Ya pertama itu memang lagi tren ya di masa itu ya. Apalagi Chandigarh itu kan arsiteknya udah Corbusier, salah satu tokoh legendaris arsitektur modern. Brasilia, lain kasusnya kalau Brasilia itu tidak menggunakan arsitek impor, ya. Dia pakai arsitek sendiri, namanya Oscar Niemeyer. Tapi Niemeyer itu orang yang waktu masih muda mengagumi Le Corbusier. Artinya arsitekturnya modernis juga, walaupun tidak mengcopy Corbu ya. Arsitekturnya Oscar Niemeyer itu lebih, ya nggak tahu, ada khasnya sendiri lah. Sedangkan arsitek-arsitek Indonesia, ya ada yang baru belajar dari Eropa, belajar arsitektur modern juga, tahunya arsitektur modern. Soekarno suka arsitektur modern. Salah satu faktornya karena apa? Waktu Soekarno kuliah, dia pernah kerja praktek. Kerja prakteknya itu di kantornya Wolf Schumacher, seorang arsitek modernis Belanda yang kerja di Bandung. Di situ masalahnya. Jadi itu mungkin yang bikin Soekarno juga, saya nggak tahu perbankan sih, tapi mungkin salah satu faktor kenapa Soekarno suka dengan arsitektur modern. Salah satu faktornya. Selain ada alasan lain kenapa tiga kota dan tiga negara ini, Brasil, India, dan Indonesia, itu menggunakan arsitektur modern. Kenapa? Bukan cuma mengikuti tren, tapi untuk menunjukin kita sudah merdeka, kita bisa sepantar sama semua orang di barat. Ada pernyataan kayak gitu. Bahkan kayak mau ngomong kita bisa bikin sesuatu yang lebih hebat lagi di negara barat. Kalau Anda kalau perhatikan detailnya Chandigarh, dan bukan detail arsitektural ya, tapi detail penggagasannya. Kok pemerintahnya mau bikin kota gini ya, kan bikin kota. Kasus Chandigarh dan Brasilia itu ada kasus untuk keinginan untuk melepaskan diri dari memori kolonial. India misalnya, India jajahan Inggris. Waktu Inggris berkuasa di India, salah satu karya arsitektur besar yang dibikin di India adalah karya arsitektur Inggris namanya Lutyens. Karya Lutyens secara umum masih sangat taat asas terhadap prinsip arsitektur neoklasik. Tapi karya Lutyens di India yang sekarang menjadi gedung parlemen India di New Delhi itu pura-pura jadi India-Indiaan gitu loh, ya kayak bangunan arsitektur neoklasik tapi pakai perintilan India. Sedangkan waktu India merdeka, Chandigarh dibikin, nggak ada yang India beneran. Dia pengen bikin sesuatu yang baru sama sekali, melepaskan diri dari
memori kolonial Inggris. Brasilia. Ibu kotanya sebenarnya tadinya di Rio de Janeiro, itu di pantai menghadap ke Eropa, ya kan? Terus presiden Brasil waktu itu bilang, gua mumpung punya duit nih, gua mau pindah ibu kota ke tengah-tengah, ke hutan Amazon, menjauh dari Eropa. Jadi menjauh dari Eropa. Kita nggak mau deketan lagi dengan Eropa. Paling nggak ibu kota kita harus jauh dari Eropa, makin jauh dari Eropa. Itu sebabnya dia bikin Brasilia di tengah-tengah hutan, yang mana semua materialnya ditransportasikan dengan pesawat, saking nggak bisa ditembus dengan truk waktu itu. Ya, sehingga setelah kotanya jadi berhasil bangkrut, gitu ya. Beneran bangkrut. Nah, Jakarta juga begitu. Soekarno menghancurkan beberapa monumen Belanda. Monumen Belanda yang tidak dihancurkan oleh Soekarno cuma satu yang saya tahu, yaitu Istana Merdeka. Itu dulu Istana Gubernur Jenderal. Ini pernah jadi pertanyaan oleh seorang arsitek yang waktu itu masih muda, yaitu Suwondo Sudjoyo. Dia tanya ke Soekarno, Pak, lu kan ngancurin monumen ini di Jakarta, iya. Lu kan suka arsitektur modern, iya. By the way, yang namanya Suwondo Sudjoyo itu fans berat yang di Swandarola. Jadi dia pengen arsitektur modern semua. Terus dia tanya ke Soekarno, kok Bapak justru tidak menghancurkan istana ini sih? Istananya Belanda, yang klasik lagi, yang modern lagi. Tinggal di sini lagi loh. Kok lu mau? Gitu kan? Jawabannya Soekarno jawab, oh kalau ini kasus khusus nih. Kalau gue di sini kan gue bisa nunjukin bosnya sekarang gue kan gitu kan. Jadi ada urusan lain. Tapi kalau monumen lainnya dihancurin, kayak Hotel Dezang gitu ya, yang sekarang jadi hancur itu. Terus ada monumen kayak, kalau di Paris kan ada Arc de Triomphe gitu ya. Nah ini dulu ada versi kecilnya di Jakarta, punya Belanda gitu kan, dihancurin Soekarno dan lain-lain. Digantilah, bukan di tempat yang sama, tapi digantilah dengan bangunan-bangunan berarsitektur modernis seperti itu. Karya Suyudi misalnya, atau karya Silaban misalnya. Ya. Sebenarnya untuk menunjukkan, ini kita sekarang bisa setara loh dengan peluru yang dari barat, atau dimanapun. Tapi yang lebih penting, kita bikin cerita kita sendiri, Pak. Kita mulai dari agak-agak dari nol. Dibilang dari nol, benar mungkin enggak ya, tapi agak-agak dari nol. Jadi cerita tentang arsitektur modern di Indonesia itu beda. Urusannya bukan progres, urusannya adalah lo lagi punya interest politik apa nih sekarang? Siapa yang punya interest? Siapa yang dominan? Waktu Belanda dominan, ceritanya jadi seperti Becklenpont, Schumacher, Karsten, dan kawan-kawan, Albers, dan kawan-kawan. Begitu itu yang dominan orang Indonesia sendiri kan Soekarno, interest politiknya jadi beda. Sehingga arsitektur modernnya kayak gini, beda lagi. Silaban itu kasus menarik tersendiri. Anda kalau lihat karya-karya Silaban, terutama sebelum tahun 54, sebelum Didi Tamrin, itu sangat Belanda banget. Lihat aja SPMA di Bogor, Belanda banget. Tapi sejak setelah 54 ada perubahan yang ya, jadinya ke arah kiri, jadi beda. Saya sih belum tahu kenapa kok bisa begitu ya, maksudnya ya, apakah seleranya berubah atau ada kaitannya sama politik Soekarno, saya nggak tahu. Kayaknya ini slide terakhir kalau saya nggak salah. Enggak sih, tapi ya sama.